PKL mata kuliah Sosiologi Perdesaan. Yes, yes, yes. Kayaknya di luar saja ini ya. Karena di dalam gelap. Jadi berdiri jo boleh no di luar. Di dalam gelap. Pura-pura video nih. Mana ya? Oke, jadi selamat sore semua. Nah, kita sudah sampai pada tahap ini. Itu syukur itu surat dapat tuh. Jadi saya mau evaluasi dikit. Kalau panitianya saya acungi ya setengah jempol baru belumnya. Maksudnya dibandingkan saya ada 2 PKL dan 1 KKL. Dan ini yang PKL yang pertama mau turun ini. Nah, jadi maksudnya ngoni yang paling cepat. Tapi planningnya kurang. Jadi untuk pengalaman ngoni untuk berikut usahakan kalau misalnya tanggal itu cepat no hubungi dosennya. Saya kemarin terkejut hari Sabtu katanya. Oh, Sabtu ya. Ngoni ndak pikirkan persiapannya apa. Misalnya surat-surat apa ndak dipikirkan, bus dan lain-lain. Jadi untuk berikut kalau ada acara lagi usahakan dengan dosen itu agak ini interaksi terus, Menir. Kami hari Sabtu ini acara, lalu mau persiapkan apa saja. Nah, nggak ada begitu tuh kemarin? Ada begitu? Nggak ada. Jadi karena saya kan berawal dari ngoni juga. Dulu saya mahasiswa juga. Jadi saya punya sedikit banyak pengalaman soal ini. Nah, jadi ngoni tanya no, ini sebenarnya untung ngoni dapat surat. Kalau ndak susah kita mau turun. Mungkin kalau yang sebenarnya itu dibatalkan itu acara hari Sabtu. Kalau surat ndak dapat. Nah gimana? Kacau tuh. Kalau batal, busnya juga batal, makanannya batal. Nah itu. Tapi ini syukur masih dapat surat. Nah berikut usahakan misalnya kalau acaranya Sabtu, ya usahakan urus-urus semua itu 3 hari menjelang acara so selesai semua. Jadi kita tinggal berangkat. Termasuk pembekalan ini sebenarnya beberapa hari sebelum berangkat, bukan hari ini begitu. Nah jadi itu. Yang apa lagi di lokasi ngoni harus backing per kelompok laporan akhir. Kalau kemarin kesepakatannya apa? Makalah atau video atau diserahkan ke kelompok ya? Mau video semua backing laporan atau ada yang makalah? Nah kalau memang video tunjuk 1 orang di kelompok itu khusus Pak yang megang HP atau kamera. Jadi setiap kelompok harus ada videonya untuk laporan. Dan panitia, nah ini saya lihat enggak ada panitia bikin video. Ini kan video saya. Nah, maksudnya panitia enggak ada bikin video atau apa? Ya. Jadi nanti panitia itu bikin juga 1 video laporan no, termasuk LPJ. Nah, sebenarnya. Jadi misalnya ini waktu pembekalan. Nah, ini waktu cari transport. Ini waktu observasi awal. Observasi sudah tuh sama Putri. Nah, jadi panitia juga apa namanya bagian dokumentasinya itu harus aktif no. Nah, termasuk berikut kalau di lokasi juga dia harus aktif, nggak usah saya suruh-suruh. Siapa dokumentasinya? Panitia? Oh, ketua panitia aja lupa DPR. Nah, itu. Lalu yang kedua begini, maksudnya kalau saya berorganisasi itu saya tidak pernah meletakkan satu tugas itu hanya ke orang tertentu. Misalnya kalau Putri, dia tidak hadir gimana? Atau temannya, dia tidak hadir, ngoni tidak bergerak tuh. Jadi biasanya kalau saya, anggota saya tidak ada, saya ada plan B-nya. Atau saya sendiri yang ambil video. Jadi kita harus serba bisa, no? Jadi backing itu video. Jadi nanti kan ada masing-masing ini, pedoman wawancara gimana? Baru 1 kelompok yang serahkan ke saya. Sudah kirim. Nah, jadi nanti mungkin nanti kalau masih sempat saya koreksi. Kalau enggak, ngoni jo elaborasi sendiri no. Tahu tuh maksud elaborasi? Hah? Diskusi. Enggak ada di ini
kata elaborasi. Elaborasi sendiri itu maksudnya ngoni jo yang pandai-pandai di lapangan. Buatnya saya flu lagi. Maksudnya mau tanya apa? Sesuaikan dengan topik, misalnya tanya tentang tipologi desa. Minimal ngoni sudah dapat di situ itu desa kombi ya. Desa kombi itu termasuk desa mana sih? Apakah desa swadaya, swakarya atau swasembada? Ngoni lihat di sana ciri-ciri desa. Jadi nanti pertanyaannya begitu, no. Misalnya ciri-ciri desa swakarya itu dia sudah punya teknologi, sudah ada sekolah. Ngoni tanya di lapangan begitu. Di sini sekolah ada berapa, Bu? Pak? Jaringan internet bagaimana di sini? Lalu kalau ada misalnya orang luar masuk ke sini, apakah masyarakat terima atau masyarakat menolak? Nah, itu kalau tipologi desa arahnya ke situ. Kita ingin mengkonfirmasi ciri-ciri desa itu, ini termasuk desa swadaya kah, swakarya atau swasembada. Nah, kalau yang materi lain, apa ada yang mau tanya? Materi yang kelompok lain ada yang belum paham? Kalau kelompok 1, Pak. Apa kelompok 1? Tipologi itu? Itu yang tipologi itu kelompok 1. Jadi ini kesempatan ngoni mau tanya-tanya. Jangan nanti sampai di lapangan ngoni AO kan? AO. Ya, kalau masyarakat desa dan perkembangannya ngoni lebih melihat perkembangan desa itu. Misalnya dulu kalau tahun-tahun sekian desa ini apakah sudah ada sekolah misalnya. Kalau sekarang kan misalnya sudah ada internet. Ya lebih ke perkembangan desa, no. Lebih ke perkembangan desa, ngoni harus deteksi ada historisnya juga, masa lalu seperti apa, masa sekarang seperti apa. Dan mungkin boleh ngoni cari juga kemungkinan untuk masa depan bagaimana, misalnya dari visi misi hukum tua toh, mereka mau bikin apa ini desa, apakah mereka mau buat semacam desa wisata kah, ataukah mereka mau misalnya fokus ke pertanian misalnya, atau mereka fokus ke mana untuk ke depan. Jadi ngoni lihat di sana masa lalu bagaimana, sekarang bagaimana, rencana untuk ke depan bagaimana. Kalau rencana itu kan bisa dilihat dari visi misi desa. Nanti ngoni pergi ke desa lihat visi misinya. Tanya juga sama orang desa. Yang penting di pedoman itu kan ada. Yang penting nanti ada nama yang diwawancarai, ada kalau memang pekerjaan boleh sih, misal pekerjaannya apa itu orang, lalu usia. Lalu usianya berapa. Itu teknik wawancaranya. Kan ada tuh di bagian belakang lampiran 3 kalau tidak salah itu lampiran 2. Nanti itu berguna kalau ngoni mau backing proposal atau mau bikin artikel bisa. Jadi di artikel itu yang ditulis cuman begini, misalnya Ernie seperti yang diungkapkan oleh EN 20 berapa tahun misalnya sebagai berikut. Nah, jadi ada wawancara di bawahnya. Dia tidak akan disebut nama asli itu karena tidak boleh, kode etiknya peneliti itu. Nah itu. Apa lagi yang materi lain? Interaksi dan proses sosial. Jadi proses sosial itu ada dua, asosiatif dan disosiatif. Ya, asosiatif itu semacam penyatuan. Jadi misalnya gotong royong. Kalau orang gotong royong menyatu atau enggak dia masyarakat? Gotong royong, lalu ada komunitas, ada saling tolong menolong. Pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat itu menjadi bersatu. Nah, misalnya pembagian bantuan apa kayak bansos atau apa, kegiatan-kegiatan sosial itu asosiatif. Kalau disosiatif itu perpecahan. Misalnya kalau ada persaingan di masyarakat, ada konflik, ada antar tetangga yang tidak berbaikan, perang antar kampung, nah, itu disosiatif namanya, perpecahan. Nah, jadi ngoni cari kalau tentang interaksi dan proses sosial itu termasuk interaksinya bagaimana orang di situ. Apakah mereka cuek? Kalau ciri-ciri masyarakat desa itu kan seharusnya mereka ini ya, interaksinya kuat. Kalau orang kota kan memang individualistik kan. Jadi kadang sudah meninggal 10 hari sudah busuk baru ketahuan padahal tetangga sendiri. Kalau di kampung, kalau di desa kombi kan harusnya nikah satu orang di sini tanpa harus pakai surat
satu kampung tahu bahwa hari itu ada pernikahan begitu. Jadi itu yang interaksi. Interaksi kan hubungan sosial itu. Jadi ngone lihat hubungan sosialnya yang menyatukan dan hubungan sosialnya yang memecah atau konflik. Nah itu. Nabi edukasi alam